Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hidayah Tanah Merah, yang saya hormati para tokoh ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mungkin sharing atau berbagi sedikit ilmu tentang pelayanan kesehatan. Karena kemarin saya diminta oleh Ustadz untuk memberikan materi terkait dengan pelayanan kesehatan dalam sistem Islam. Jadi saat ini sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu bapak-bapak dan ibu-ibu. Nama saya Dr. Ari Wirasto. Saya tinggal di Bangkinang. Kebetulan saat ini saya sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kampar. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir pada pagi hari ini, bisa silaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Saat ini di kita, di Indonesia ini, sistem kesehatan, ya, sistem kesehatan yang sudah dibangun oleh pemerintah merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 45, ya. Jadi negara itu memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyatnya, ya. Dan di Indonesia kita sudah dalam Undang-Undang Nomor 40 ya tahun 2004, yaitu tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, ya. Ini adalah sistem yang dibangun di Indonesia saat ini. Nggak bisa, maaf ibu ya. Oke ya. Nah, kalau ada gambar mungkin lebih enak lah saya juga jelasin, ya. Ya, pada materi hari ini adalah tentang pengelolaan kesehatan dalam perspektif Islam, ya, dalam perspektif Islam. Sedikit dulu. Nah, ini adalah landasan yuridis atau landasan tentang sistem jaminan kesehatan di Indonesia, yaitu pertama adalah pembukaan Undang-Undang 45 pada alinea keempat. Itu dinyatakan dalam pembukaan undang-undang adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, ya. Jadi pelayanan kesehatan ini dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di dalam Undang-Undang 45 pasal 28 huruf H ayat 1, bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia ini memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi tidak ada boleh fasilitas kesehatan yang menolak,
ya, yang menolak kita sakit, kita berobat, itu tidak boleh. Karena apa? Ini adalah hak setiap warga negara. Ini amanah undang-undang, ya. Jadi tidak boleh fasilitas pelayanan kesehatan itu menolak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, bermutu, ya, dan terjangkau oleh masyarakat. Ini adalah amanah undang-undang. Cuma kalau di dalam sistem hukum, ya, di dalam sistem hukum itu antara perintah, aturan atau undang-undang itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Atau kalau di dalam ilmu hukumnya adalah dasen dan desolennya. Itu tidak sesuai. Ya, undang-undangnya ngomong gini, tapi dalam pelaksanaannya seringnya meleset. Ya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi amanah undang-undang. Nah, ini adalah dasar yuridis, ya, tentang sistem pelayanan kesehatan yang saat ini diterapkan di Indonesia. Ya. Nah, ini adalah fakta sistem kesehatan di Indonesia saat ini. Ya, tadi itu adalah amanah dari undang-undangnya atau landasan hukumnya. Namun fakta yang terjadi di Indonesia dalam sistem pelayanan kesehatannya adalah Undang-Undang Nomor 40 ya tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, ini turunannya nanti adalah BPJS, ya, yang saat ini diterapkan di Indonesia. Jadi sekarang ini kita di Indonesia, bahkan di Kabupaten Kampar sendiri itu harus mengejar UHC namanya, ya. UHC itu baru, itu Kampar ini baru sekitar 82 atau 84% penduduknya yang menjadi peserta BPJS. Nah, saat ini negara kita ini tidak bisa dipungkiri kita menjalankan sistem kapitalis, ya, sistem kapitalis sekuler. Jadi seluruh nilai kehidupannya didasarkan pada materi, ya. Jadi pelayanan kesehatan saat ini kita ini orientasinya adalah materi. Padahal secara prinsip yang namanya jaminan sosial nasional itu harus menggunakan prinsip nirlaba, ya. Kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 40 ini, jadi SJSN itu harusnya adalah nirlaba. Tetapi pada faktanya BPJS selalu setiap laporan tahunannya selalu mengaitkan dengan untung dan rugi. Ya, selalu mengaitkan dengan untung dan rugi. Kalau nirlaba itu harusnya tidak berbicara masalah untung dan rugi. Berapapun kebutuhan masyarakat harusnya ditanggung oleh negara. Bukan berhitung ini tahun ini kita rugi sekian triliun, ya, sekian triliun, tapi kalau untung nggak dibilang, ya, yang dibilang adalah rugi-rugi dan rugi terus. Nah itu. Jadi dalam sistem kapitalis ini, ya, sistem pelayanan kesehatan pun dibisniskan, mulai dari hulu sampai hilir itu semua dibisniskan, ya. Nanti di dalam penjelasan berikutnya akan kita jelaskan, ya, bagaimana kita dari hulu dan sampai ke hilir itu kita ini semuanya berbisnis dalam kesehatan, ya, mulai dari penyediaan dokternya. Sekarang kalau mau masuk di kedokteran itu bayarnya sangat mahal, sangat luar biasa, ya. Bahkan yang negeri pun sekarang sudah BUMD, ya, udah, maksudnya fakultas kedokteran itu harus mencari uang sendiri karena nggak ada subsidi lagi dari pemerintah. Makanya mereka sekarang ini ada uang masuknya, ya. Sekarang mungkin udah di atas 500 juta ya kalau mau masuk kedokteran itu. Nah, ini adalah sistem saat ini yang ada di Indonesia, ya. Bagaimana menciptakan dokter itu dengan kualitas, tapi siapa yang bisa bayar? Nah itu, karena di situ ada potensi bisnis yang luar biasa, Bapak Ibu. Itu bisnis mungkin triliunan, ya. Coba bayangkan sekarang ini fakultas kedokteran
apalagi dengan undang-undang yang baru, itu universitas-universitas yang tadinya tidak membuka jurusan kedokteran semuanya membuka. Bahkan kayak IPB yang dulu mungkin fokusnya kepada pertanian ya, sekarang pun membuka fakultas kedokteran. ITS ya, Teknologi Surabaya itu pun juga membuka fakultas kedokteran. Artinya ada bisnis yang luar biasa di sana ya, yang mendatangkan cuan yang luar biasa. Nah, karena apa? Sistem yang ada di kita ini adalah menggunakan sistem kapitalis. Bagaimana semuanya dinilai dari materi. Mana yang menghasilkan, mana yang menguntungkan, itu kita yang akan terapkan atau jalankan. Nah, jadi pelayanan kesehatan dari hulu ke hilir menjadi sebagai bahan komoditas yang dibisniskan. Tadi dalam mencetak dokter ya, belum perawat, bidan, itu semua menggunakan uang yang luar biasa besarnya. Belum obat-obatan kita Pak ya, obat-obatan kita ini belum mandiri Indonesia, padahal sumber daya alam kita ini sangat luar biasa banyaknya ya, tetapi bahan baku obat-obatan kita masih banyak impor ya, impor dari India ya, dari Cina ya, dari Eropa, padahal bahan baku di Indonesia ini luar biasa banyak ya. Kenapa seperti itu ya? Karena tadi bisnis. Bahkan sekarang obat-obat, mohon maaf Ibu ya, obat-obat yang bagus itu semua kan dipatenkan sama produsen-produsen farmasi besar itu. Sehingga apa? Obat-obat yang bagus dengan pasti harganya mahal. Ya, karena ada hak paten di sana. Ya. Mohon maaf kalau kita berobat, mungkin kalau yang BPJS itu dikasih obatnya murahan. Karena apa Bapak Ibu? Klinik rumah sakit itu sudah terpatok dengan bayaran yang sudah ditetapkan oleh BPJS. Kayak klinik ya, kayak klinik itu satu orang ya, itu dikasihnya 11.000 untuk 1 bulan. Ya, jadi kalau Ibu, Bapak-bapak membayar iuran misalkan berapa sekarang ya? Anggaplah 40.000 atau 50.000 ya. Itu yang ke klinik fasilitas pelayanan kesehatan Bapak itu 11.000. Jadi Bapak mau berobat berapa kali pun terserah. Yang penting BPJS bayarnya 11.000. Jadi kalau peserta di klinik saya misalkan ada 1.000, ya berarti 11 juta saya setiap bulan dikasih dari BPJS. Terserah nih orang apa pesertanya mau berobat berapapun. Akhirnya apa? Tentu klinik hitung-hitungan supaya saya nggak rugi seperti apa. Akhirnya ya tidak fokus pada kesehatan lagi, bukan fokus pada kesembuhan, tetapi fokus kepada hitung-hitungan tadi. Gimana saya nggak rugi, gimana saya dapat untung. Ini adalah sistem kapitalis, fokusnya pada untung rugi tadi, materi tadi ya. Kalau kita dirawat di rumah sakit sudah menggunakan tarif yang ditetapkan oleh BPJS. Misalkan kita sakit DBD sudah ada tarifnya sekian juta. Makanya jangan aneh Ibu, kalau Ibu misalkan berobat, dirawat, belum sehat suruh pulang. Karena apa? Udah hitung-hitungannya sudah habis. Ya, kalau kita istilahnya setor atau deposit itu sudah habis. Ya tentu rumah sakit nggak mau rugi. Padahal kan kesehatan kita nggak tahu kapan dia sembuhnya, karena yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini adalah fakta Bapak ya. Nah seperti itu. Jadi belum hal-hal pokoknya banyak sekali ya, karena saya juga banyak ikut dalam kalau diajak rapat-rapat gitu ya, itu tentang terkait dengan sistem ini. Jadi banyak kelemahan yang sistem yang sekarang ini diterapkan. Kalau operasi ini bahkan dokter-dokter objin, dokter-dokter bedah pun juga ngeluh ya kan, berapa yang mereka kasih dengan resiko yang sangat besar ya. Orang ngoperasi, dokter operasi itu resikonya sangat besar Pak ya, tapi yang diberikan oleh BPJS hanya berapa. Misalkan operasi sesar paling sekarang kalau dari BPJS kan sekitar 5 jutaan ya. 5 juta itu dibagi-bagi lagi Bapak-bapak Ibu-ibu
untuk ruang OK sekian, untuk dokter objinnya sekian, untuk dokter anaknya sekian, untuk dokter anestesinya sekian, untuk keuntungan rumah sakitnya belum. Coba uang segitu dibagi-bagi banyak orang. Makanya nggak jarang ya yang saling rebutan. Ya, kuenya sedikit tapi yang rebutan banyak. Kemudian sistem kesehatan di Indonesia saat ini banyak terjadi monopoli ya. Ya. Saat ini coba kalau di kita di Pekanbaru ini kebanyakan mungkin kita nggak itu bukan rahasia lagi kan ya. Sekarang ini yang memonopoli seperti rumah sakit bukan Awal Bros itu ya. Karena semuanya kebanyakan ini memegang semua. Bahkan Kampar ini rujukannya kebanyakan di sana. Ya. Bahkan rumah sakit Madani yang jelas milik Pemko Pekanbaru itu justru sepi. Ya, justru sepi. Padahal itu punya pemerintah. Tapi yang lebih rame yang swasta. Ya, swasta. Ya. Kayak kalau di Pekanbaru ini kan rame kan kayak Walbros, kemudian ada Safira mungkin ya, kemudian ada ya. Jadi rumah sakit yang negeri justru kalah dengan swasta. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak dimonopoli. Bahkan dengan lahirnya undang-undang yang baru ini sudah mengarah kepada liberalisasi kesehatan. Kemarin kita sebenarnya ini juga sempat demo ya menolak ini karena apa? Kita mensinyalir adanya arah kepada liberalisasi kesehatan. Faktanya sekarang ini banyak rumah sakit investor dari luar negeri yang dibangun di Indonesia. Ya. Jadi nanti kedepannya sepertinya kesehatan ini akan dikuasai oleh swasta. Ya, bahkan luar negeri asing ini akan menguasai. Karena dokter masuk gampang sekarang Pak. Kalau dulu dokter masuk ada penyaringnya ID. Dokter ini berkualitas enggak? Sesuai enggak? Sekarang enggak perlu. Yang penting ada tanda tangan izin dari Kemenkes, boleh masuk. Dokter-dokter India, dokter-dokter Bangladesh mungkin nanti luar negeri bisa masuk semuanya. Ya. Bahkan mereka kalau sama kita mungkin nggak bisa ngobrol lah ya. Karena mereka kalau dulu syaratnya masuk Indonesia harus bisa bahasa Indonesia. Kalau sekarang nggak perlu. Apalagi bahasa Indonesia, apalagi bahasa Ocu ya Bu ya. Bahasa Indonesia aja mungkin nggak paham. Padahal banyak konflik antara dokter dengan pasien itu karena komunikasi. Ya, komunikasi yang nggak berjalan dengan baik. Apalagi dokter-dokternya kalau nggak paham dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah tempat bekerjanya. Jadi potensi untuk timbulnya masalah akan lebih besar. Kemudian akses pelayanan kesehatan yang belum rata dan cenderung diskriminatif ya. Jadi kalau kemarin waktu kita di Jakarta itu teman-teman di Papua itu Pak, itu mereka mengeluhkan puskesmas mereka itu lebih bagus kandang kambing daripada puskesmasnya. Bayangkan ya, sarana dan prasarananya sangat memprihatinkan. Bahkan kemarin di NTT dokter-dokter spesialis pada demo. Karena apa? Dia dokter spesialis tetapi ditugaskan di sana tidak bisa melaksanakan spesialisnya. Karena apa? Alat-alatnya nggak ada untuk dia memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, nggak ada. Artinya sarana dan prasarannya tidak merata di Indonesia. Ya, terutama untuk daerah-daerah yang terpencil, yang luar, itu sangat susah. Jangankan gitu, di Kampar aja, kalau kita waktu itu kita bakti sosial di daerah Kampar Kiri Hulu, ya daerah Ludai, Pangkalan Kapas, itu kalau mau berobat itu 3 jam naik sampan tuh, menyusuri sungai Sebaling kalau nggak salah ya, itu Sebayang ya, Sebayang, itu 3 jaman. Bagaimana coba nggak ada akses pelayanan kesehatan? Ini di Kampar ya. Nah itu
Itu artinya apa? Pelayanan kesehatan di kita ini masih sangat jauh dari merata. Ya bersyukurlah kita yang ibu-ibu, bapak-bapak yang tinggal di Pekanbaru yang dekat dengan pelayanan kesehatan, tapi saudara-saudara kita yang di daerah terpencil itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan cenderung diskriminatif ya. Jadi sekarang dengan adanya standarisasi dalam pelayanan kesehatan, sistem pakano ya sekarang nih, kelas-kelasan, nah, ya. Jadi kelas 1, kelas 2 itu diskriminatif. Kalau orang yang punya duit, saya bisa naik kelas. Kalau yang enggak, ya udah kamu kelas 3 aja. Yang satu ruangan bisa berapa orang. Ya, bahkan kalau kita mau operasi itu jadwalnya sampai bulan-bulan, Pak. Bahkan saya banyak pasien itu yang seperti itu. Dia misalkan sakit tumor gitu ya, itu nunggu dulu. Ya, nunggu dulu jadwal dokternya sampai berbulan-bulan. Mungkin jadwalnya datang, pasiennya sudah meninggal. Ya karena apa? Antriannya lama dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 yang baru kemarin disahkan, ya, yang pada Undang-Undang Kesehatan sebelumnya sumber pembiayaan kesehatan di Indonesia itu pertama dari pemerintah pusat, yaitu dari APBN itu sekitar 5%, itu dianggarkan di dalam undang-undang. Kemudian dari pemerintahan daerah itu 10%. Nah, kemudian swasta atau asuransi kesehatan komersial. Nah, pada Undang-Undang Nomor 17 ini anggarannya itu dihilangkan, tidak dibunyikan lagi. Yang 5% dari APBN, 10% dari APBD itu dihilangkan. Artinya apa? Negara tidak ada menjamin tentang dana kesehatan. Ya, tidak memberikan jaminan kepada rakyatnya untuk dana kesehatannya. Bagaimana nasib nanti mungkin masyarakat kita yang dapat bantuan PBI ya, yang BPJS yang di KIS, kalau mungkin yang Anda punya KIS itu ya, kemudian yang dari daerah itu. Karena gimana? Pemda, pemerintah pusat tidak menganggarkan lagi. Ini juga bisa menjadi masalah. Ya. Karena negara merasa tidak punya kewajiban lagi untuk menganggarkan dana yang 5% dan 10%. Nah, ini adalah salah satu poin kemarin yang kita protes. Kenapa anggaran itu dihilangkan? Ya. Jadi ini jaminan untuk masyarakat itu tidak ada. Ya. Kemudian asuransi kesehatan seperti BPJS sekarang ini pelayanannya terbatas ya, sesuai dengan premi. Ya. Itu tadi dijatah, kalau untuk ke klinik sekian ya, nanti untuk rumah sakit sekian, untuk sakit ini sekian. Nah, dan kemudian akadnya rumit. Kalau kita daftar BPJS itu berlaku paling 14 hari baru bisa berobat. Ya, kita daftar sekarang itu nggak bisa langsung berobat, Bapak. Nunggu dulu minimal 14 hari baru bisa nanti kita berobat. Kalau kita nggak bayar, nah kena denda. Ya, kalau nanti mau berobat lagi harus melunasi dulu nih utang-utangnya, baru seperti itu. Ya, coba sekarang kalau ekonomi lagi susah, gimana pasien kita sudah sakit harus suruh bayar utang lagi kan? Nah, itu lebih repot. Nah, jadi saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu semakin banyak ya rusaknya kesehatan fisik ya, terutama saat ini masyarakat, anak-anak kita ini lebih ke arah lifestyle-nya adalah gaya hidupnya tuh sedentary ya, hanya di rumah nonton gadget, TV ya, makan junk food, minum-minuman junk food ya. Sekarang seperti itu. Akhirnya sekarang banyak anak-anak kita ini yang gemuk ya, males ya. Mungkin kalau zaman-zaman bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah suruh lari-lari dulu ya, suruh lari-lari segala macam itu lebih sehat. Kalau sekarang enggak, lebih sibuk kepada gadget ya, sehingga itu mempengaruhi psikologisnya ya, nggak peduli dengan lingkungan, sibuk dengan handphonenya sendiri ya, main game segala macamnya. Kemudian untuk masalah sosial masyarakatnya saat ini, serangan LGBT ini luar biasa
Jadi LGBT ini sudah digerakkan oleh negara, ya, negara-negara Eropa itu sudah didukung sama negara. Ini mengerikan, ya. Mengerikan sekali. Orang yang suka sejenis, nah itu. Bahkan ini kaum yang dilaknat oleh Allah, ya. Tapi sekarang dibiarkan. Bahkan di Indonesia pun dibiarkan. Jadi kita harus melindungi anak-anak kita, Bu. Karena apa? Negara nggak melindungi. Jadi mau nggak mau harus kita sendiri nih yang menjaga ketat anak-anak kita, perubahan perilaku. Ya, jangan sampai terpengaruh dengan yang seperti itu. Ini luar biasa, Bapak-bapak, Ibu-ibu. LGBT ini luar biasa. Kampanyenya itu luar biasa. Bahkan didukung oleh negara nih. Amerika, ya. Di Belanda itu pernikahan sejenis, Jerman itu sudah dilegalkan. Dilegalkan mereka. Nah, makanya minimal kita di lingkungan masyarakat kita lah, di lingkungan kita ini kita harus bersama-sama menjaga, jangan sampai ini terjadi. Iya, makanya kan kemarin sampai Bapak Gubernur itu sudah bilang darurat LGBT. Seharusnya kita ini yang harus ini kan, ini kaum yang terlaknat kan. Kemudian angka kesakitan di Indonesia masih cukup tinggi, ya, 20%. Ya, angka kematian itu bahkan naik, ya, 2,7%. Ya, angka kematian ibu itu 183 per 100.000 orang kelahiran. Kalau di Malaysia itu cuma 20, Bapak. Di kita 183, artinya masih tinggi kita angka kematiannya. Ya, angka kematian anak itu masih cukup tinggi, 16,9%. Stunting apalagi ya sekarang, ya, menjadi fokus pemerintah, program pemerintah. Itu masih 21,6%. Padahal targetnya adalah di bawah 14%. Ya, kayak di Kampar sendiri itu masih ada sekitar 600 anak stunting. Kemarin di rapat musrembangnya 300 itu ditangani oleh Basnas, kemudian CR dari perusahaan-perusahaan ditanggung. Nah, 300 lagi. Sebenarnya Pemda itu sudah menganggarkan 55 miliar. Nah, cuma sebenarnya dengan 55 miliar kalau 300 anak itu harusnya selesai. Karena apa? Satu orang itu mendapatkan sekitar 180 juta anggarannya untuk menangani anak stunting. Tapi seperti yang dibilang sama Bapak Presiden Jokowi, dari 55 miliar yang sampai ke anak stunting itu paling 4 papan telur aja. Bocornya di tengah jalan banyak. Jadi bukan untuk serius. Jadi sebenarnya pemerintah sendiri yang nggak serius dalam menangani stunting kalau menurut saya. Ya karena apa? Bocor banyak untuk rapat lah, inilah segala macam. Bahkan konvergensi yang di Kampar itu, wah, semua OPD datang, habis itu foto-foto, ngasih 4 papan telur, habis itu pulang. Ya kejadiannya kayak gitu aja. Saya tanya sama kepala desanya, dari 17 anak yang dikasih cuma 4 papan telur, yang lainnya Pak nggak datang. Gimana ceritanya? Iya, padahal anggarannya cukup besar, Pak. Ini kan sebenarnya menurut saya pemerintah juga nggak kurang serius, ya, dalam menangani stunting ini. Oke. Kemudian yang menjadi pertanyaan dengan kondisi kesehatan yang ada di Indonesia saat ini, sebenarnya bagaimana sistem kesehatan dalam Islam? Ya, karena kita ini sebagai seorang Muslim, ya, sebagai umat Islam tentu kita harus melihat, ya, karena Islam itu adalah agama yang sempurna, yang mengatur segalanya, ya. Jangankan masalah kesehatan, Bapak-bapak, kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya diatur, ada hukumnya, ya. Dari kita bangun tidur, ya, itu semuanya ada aturannya di dalam Islam. Apalagi untuk masalah kesehatan, pasti ada aturannya, ya. Ini adalah definisi sehat menurut WHO, ya. Jadi sehat itu adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Ya, jadi
orang dikatakan sehat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama harus secara fisiknya sehat, yang kedua mentalnya sehat. Ya, kalau yang stres, banyak mikirin utang misalkan kan, cicilan, itu mentalnya kena, nggak bisa tidur ya, takut didatangin debt collector segala macam. Ya, pinjol apalagi. Jangan salah bapak ibu, sekarang anak-anak umur 19 tahun itu sudah banyak yang dikejar-kejar pinjol. Hati-hati anak-anak kita udah punya KTP, tahu-tahu utangnya banyak, dipinjol. Ini banyak, ini datanya kan itu. Salah satu kredit macet yang ada di Indonesia yang paling besar penyumbangnya adalah dari kaum milenial, anak-anak muda. Ya, karena ya Pak, untuk beli gadget, untuk kehidupan inilah, ganti-ganti handphone. Ya, serta harus sehat sosial. Orang yang introvert, yang cenderung menutup diri, itu juga nggak sehat, dikatakan nggak sehat. Jadi sehat itu harus secara fisik, mentalnya ya, kemudian juga sosialnya. Sehat ini adalah hak paling mendasar, ya, hak dasar HAM, ya, hak asasi manusia. Setiap orang itu punya hak untuk sehat, ya, tanpa membeda-bedakan ras, agama, ya, politik, atau status sosialnya, kondisi ekonominya, mau kaya miskin, orang kota orang desa, itu memiliki hak yang sama. Ya, ini di dalam Islam seperti itu, tidak ada membeda-bedakan. Nah, dalam pandangan Islam terhadap kesehatan, kesehatan merupakan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Kenapa wajib dipenuhi? Karena kita tidak bisa beramal soleh, kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita, ya, kalau badan kita nggak sehat. Makanya negara seharusnya ini menjadi prioritas utama. Karena apa? Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa kita ke masjid, nggak bisa kita mencari nafkah sebagai suami, ya, ataupun yang lainnya. Makanya ini adalah menjadi kebutuhan yang sangat urgent, yang harus diperhatikan, yang harus ditanggung oleh negara. Kalau zaman Rasulullah, bagaimana seorang muslim kita ini mau bisa berjihad, berperang, ya, kalau badan kita nggak sehat? Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah itu kesehatannya itu luar biasa. Rasulullah itu di dalam hadis, ada ya, di dalam hadis Al-Bukhari itu, kekuatan Rasulullah itu, kesehatan fisiknya itu dibanding dengan 30 orang. Itu bayangkan, Rasulullah sendiri kalau cuma lawan 30 orang, Rasulullah masih mampu. Itu fisik Rasulullah. Para sahabat juga seperti itu. Ya, itu sangat diperhatikan sekali di dalam Islam. Kemudian nikmat sehat ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita harus selalu bersyukur kita diberikan kesehatan. Karena apa? Nikmat sehat ini salah satunya nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita sehat, untuk apa kesehatan kita? Ya, atau hanya untuk main-main aja, ya, jalan-jalan aja, nah, seperti itu. Tapi apakah untuk berjuang untuk Islam, ya, untuk berdakwah? Karena apa? Kewajiban kita salah satunya adalah berdakwah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin saya sebagai seorang dokter, ya, saya bukan lulusan jebolan pesantren, tapi kenapa saya diminta menyampaikan ini? Saya mau aja. Kenapa? Ada beban saya sebagai seorang muslim harus berdakwah, harus menyampaikan apa yang menjadi kebenaran, ya, karena di dalam itu kan kita harus menyampaikan meskipun hanya satu ayat. Itu adalah kewajiban seorang muslim. Kita semua terkena beban itu, kita harus melaksanakan itu, kewajiban untuk berdakwah. Nah, kesehatan itu wajib ditanggung oleh negara, tidak bisa dipenuhi oleh individu karena menyangkut kebijakan yang lainnya. Ini dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Jadi imam adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya. Jadi nanti seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kondisi rakyatnya. Kalau rakyatnya susah berobat, sakit-sakitan, nanti seorang pemimpin, ya, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya apa? Fungsi seorang pemimpin adalah mengurusi rakyatnya sampai terkait dengan masalah kesehatan. Kalau di dalam Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu ada 6 hal yang harus ditanggung oleh negara. Yang pertama, itu masalah kesehatan. Kesehatan ini wajib ditanggung oleh negara.
Yang kedua, masalah pendidikan. Pendidikan juga harus wajib ditanggung oleh negara. Kemudian keamanan, ya, sandang, pangan, papan, itu semuanya menjadi tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya. Bayangkan, kita sebagai laki-laki, kalau kesehatan sudah ditanggung negara, pendidikan ditanggung negara, beban kita kan nggak banyak, cuma menafkahi keluarga kita. Kita mau pergi bekerja nggak was-was, ada pencuri, ya, ada yang lainnya. Karena apa? Semuanya sudah ditanggung oleh negara. Ya, jadi pada zaman kekhilafahan dulu ya, dari Turki Utsmani, kemudian yang lain, kalau kita melihat baca sejarah sirah itu pelayanan kesehatan, pendidikan, semuanya itu ditanggung oleh negara, gratis. Bahkan guru-guru itu dibayar sangat besar. Nanti dokter-dokter itu nggak ada berebut pasien, Pak. Karena Pak, dokter-dokter sudah digaji oleh negara. Tugasnya hanya mengobatin. Ada orang sakit, obatin sampai sembuh. Seperti itu. Persis kalau kemarin, karena kemarin saya juga kena corona ya. Waktu kalau kita kena corona, Bapak-bapak, kita ini tinggal masuk aja. Tinggal masuk, diobatin sampai sehat, habis itu pulang, nggak bayar sama sekali. Waktu ke musim COVID kemarin tuh, seharusnya negara seperti itu terhadap kesehatan kita. Kalau kita sakit misalkan dirawat, perlu dirawat, ya dirawat sampai sehat betul, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Nah, ini Islam seperti itu dalam pelayanan kesehatannya, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, hadis riwayat Ibnu Majah, tidak boleh menimbulkan madarat, ya, bahaya bagi diri sendiri maupun madarat bagi orang lain di dalam Islam. Artinya apa? Sarana dan prasarana ini harus dipenuhi oleh negara. Karena apa? Kalau tidak terpenuhi, ini bisa mendatangkan mudarat bagi rakyatnya. Orang sakit misalkan harus operasi, tetapi dokternya nggak ada, ya, dia harus operasi, tetapi alatnya nggak ada. Ini juga mendatangkan mudarat. Makanya ini menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya, ya, bukan individu, ya, atau swasta, tapi kewajiban negara. Nah, ini di dalam sirah banyak ya. Kalau kita membaca sirah, Nabi itu pernah mengutus dokter untuk mengobati para sahabat. Jadi Rasulullah itu pernah mendapat hadiah dari Raja Muqaidas kalau saat itu, seorang dokter. Tapi dokter ini diberikan kepada masyarakat. Siapa yang sakit silahkan berobat gratis semuanya, ya, untuk para sahabat, untuk kaum muslimin. Seperti itu Rasulullah ketika mendapatkan hadiah seorang dokter, diberikan kepada seluruh masyarakat untuk berobat secara gratis, ya. Bahkan negara pada zaman para sahabat dulu ada Rufaidah. Rufaidah ini adalah seorang tabib, dia yang sangat terkenal, kemudian dia bisa mengobatin sakit, ya. Kemudian ini difasilitasi oleh negara, ya, diberikan fasilitas untuk memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat, ya. Bahkan pada zaman Nabi itu ketika ada suatu rombongan, ya, kaum muslimin yang masuk Islam, kemudian mereka pada sakit, kemudian Rasulullah menyuruh mereka itu minum susu unta, ya, secara gratis sampai sehat, ya, sampai sehat, dan dananya diambilkan dari zakat yang dikelola oleh Baitul Mal. Nah, ini adalah bagaimana seorang Rasulullah itu dalam mengurusi umatnya. Karena Rasulullah itu bukan hanya sekarang seorang nabi dan rasul, tapi seorang sebagai kepala negara, ya, kepala negara yang mengurusi kaum muslimin. Nah, ini adalah azas-azas pengelolaan kesehatan di dalam Islam, ya. Falsafah Islam yaitu adalah masjul maddah birruh. Artinya apa? Setiap perbuatan kita ini harus terikat dengan hukum syara atau terikat dengan hidroksilabillah, hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya, dan Allah sebagai sang pencipta.
Sebagai ciptaannya harusnya nurut sebagai kepada yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita sudah membuat aturan. Nah, seharusnya kita sebagai ciptaan harusnya ngikutin aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengikuti aturan-aturan yang lain. Karena kita sudah jelas ya dalam surah Al-Maidah ayat 3 bahwa Islam itu sudah sempurna dan Allah ridho dengan Islam. Allah itu ridho Bapak dengan Islam. Jadi kita ini nggak salah kalau kita ini sekarang ini memilih Islam sebagai agama kita. Tapi kita harus mengikuti segala aturannya yang ada di Islam. Karena Islam itu sudah sempurna. Semuanya diatur dalam Islam, nggak ada yang nggak diatur. Semuanya ada. Tak perlu kita cari-cari aturan lain. Karena di dalam Islam sudah lengkap semuanya. Ya, di dalam Islam itu memberikan solusi yang komprehensif terhadap semua masalah. Contoh masalah stunting. Ya, anak kerdil ini kan masalahnya dari usia dia hamil. Ya, 1000 hari pertama mulai dari kehamilan itu. Sekarang kalau apalagi pergaulan sekarang yang bebas, ya. Anak-anak masih kecil sudah pada hamil, bunting duluan. Ya. Pasangannya belum bisa bekerja, tidak bisa membawa istrinya ke dokter untuk mendapatkan vitamin atau yang lainnya. Ini ya masalahnya. Sehingga apa, di dalam 1000 hari pertama itu tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Akhirnya apa? Nanti lahirnya anak-anak yang tidak sehat, stunting, kerdil. Ini kan sebenarnya masalah yang kompleks. Bukan masalah kerdilnya aja dikasih telur habis itu naik berat badan, tidak seperti itu. Tapi terkait dengan yang lainnya, dari pergaulannya juga harus diselesaikan, ya kan? Kemudian faktor ekonomi, harusnya masyarakat juga dikasih pekerjaan. Ya, kalau di dalam Islam kan jaminan seperti itu, Bapak. Kemudian dari sanitasi lingkungan yang nggak kurang bersih, nggak ini negara ya harusnya yang mau berikan. Nggak punya rumah, harusnya negara yang mau bangunkan. Sebenarnya tadi kalau dari 180 juta tadi, kalau misalkan dia rumahnya nggak layak, ya bisa aja dibangunkan rumah dengan dana tadi itu. Jadi tidak hanya stunting itu solusinya telur ya, telur aja enggak. Itu banyak kompleks, ya. Termasuk pejabatnya sendiri jangan sampai mengkorupsi dana itu, kan itu. Karena sekarang nggak ada rahasia lagi, Bapak-bapak. Jabatan itu semuanya udahlah, itu semuanya pakai duit ya. Di Kampar ya, nggak tahu kalau di mana. Kan baru mungkin sama juga. Iya, saya tahu betul tuh. Nah, kemudian di dalam Islam kesamaan pada setiap individu saat mereka diurusi. Jadi kalau kita sakit itu tidak ada dibeda-bedakan. Bahkan di dalam Islam, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau kita sakit selain kita dijamin pelayanan kita ya sampai sehat, kita yang nungguin aja. Misalkan saudara kita ada yang sakit, terus kita sebagai laki-laki nungguin, dan padahal kita punya kewajiban mencari nafkah. Kita selama nungguin itu digaji sama negara, dikasih uang untuk nafkahin keluarganya. Sampai seperti itu ya. Ini dalam kisah-kisahnya banyak sekali ya dalam masa Islam itu. Jadi seperti itulah negara seharusnya mengurusi rakyatnya, khususnya ini di dalam kesehatan. Nah, kemudian kebijakan dalam Islam itu terpusat ya. Keputusan-keputusan itu adalah terpusat. Nah, tetapi untuk masalah administrasi itu desentralisasi, itu setiap daerah. Ya, di dalam Islam, dalam sistem administrasi itu mengenal 3 hal: sederhana, cepat, dan profesional. Tidak ribet, ya, tidak bertele-tele. Karena kalau dalam sistem sekarang ini, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, kan gitu loh. Iya, sekarang itu seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kalau dalam Islam itu pengurusannya sederhana, simple. Kalau sakit ya tinggal datang aja.
Karena apa? Nanti nggak perlu lagi nunjukin KTP segala macam. Yang penting dia negara daulah Islam, negara apa masuk dalam masyarakat, itu boleh langsung aja. Bahkan mau Islam mau non Islam, kalau masih warga negara itu sama aja, berobat gratis, cepat dalam pengurusan itu cepat, profesional. Itu harus dilaksanakan pada orang-orang yang memang punya kemampuan. Ya. Ini kadang-kadang kemampuannya jadi bupati tapi sudah jadi gubernur ya. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi memang harus orang-orang yang profesional. Bahkan di kita coba bayangkan, Menteri Kesehatan kita saja mantan bankir. Iya kan? Dulu dia itu kan pimpinan Bank Mandiri. Sekarang suruh ngurusin kesehatan. Artinya itu tidak profesional. Seharusnya yang mengurusi kesehatan adalah orang yang memang benar paham terhadap kesehatan. Dan ini banyak jabatan-jabatan yang seperti itu. Ya. Kemudian gini Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi untuk semuanya itu, untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, ya, dari sekolahnya ya, tadi yang misalkan kalau dalam Islam sekolah itu kan gratis ya, pendidikan. Jadi kalau mau sekolah di kedokteran itu seharusnya nggak bayar, negara yang menjamin ya, karena apa? Semua sektor pendidikan kesehatan itu dijamin oleh negara. Nah, cuma bagaimana untuk bisa memberikan pelayanan yang seperti itu harus melibatkan juga kebijakan yang lainnya, yaitu terkait dengan ekonomi ya. Dalam sistem ekonomi Islam itu juga harus diterapkan ya. Dalam Islam itu sumber daya alam itu tidak boleh dikuasai oleh swasta ataupun perorangan ya, kayak misalkan batu bara, minyak bumi, emas, itu harus dikuasai oleh negara. Yang mengelola harus negara, tidak boleh swasta. Karena apa? Dari hasilnya itu nanti itulah yang untuk membiayai kesehatan, pendidikan tadi. Bayangkan dari Freeport aja lah misalkan, kalau itu semuanya diambil oleh negara, itu bisa untuk memberikan pelayanan secara gratis terhadap kesehatan dan pendidikan kita. Belum batu bara kita, coba. Batu bara kita itu dikuasai swasta rata-rata. Di Kalimantan itu rata-rata yang punya pabriknya itu adalah para pejabat-pejabat. Bahkan kemarin itu coba di TV, sampai pengusaha batu bara memestakan anaknya 14 hari 14 malam, bayang. Itu dari bisnis batu bara. Artinya apa? Sumber daya alam itu yang harusnya memiliki milik umum itu dikuasai oleh perseorangan. Ya akhirnya apa? Ya kita sebagai rakyat hanya melongo saja. Seharusnya itu bisa untuk membiayai kesehatan, pendidikan, sarana prasarana, jalan bagus semua. Cuma sekarang ini dikuasai oleh swasta, asing ya. Ya coba kayak hutan Riau inilah. Hutan Riau ini kalau kita ya masyarakat biasa paling berapa sih yang bisa kita mampu kelola untuk bikin kebun sawit lah, anggaplah. Tapi nggak banyak. Tapi kebanyakan hutan kita ini dikuasai oleh asing ya. Berapa juta hektar itu RAPP segala macam, kebun-kebun sawit semua itu swasta semua. Seharusnya kalau dalam Islam tidak boleh, itu harus dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk fasilitas umum ya. Salah satunya itu membiayai kesehatan, pendidikan ya, sandang pangan. Kalau misalkan ya ada masyarakat yang miskin nggak mampu, diberikan bantuan sama negara. Nah itu. Jadi kesehatan itu wajib ya ditanggung oleh negara dalam keadaan darurat, misalkan kayak wabah kemarin COVID. Jika negara tidak sanggup membiayai, maka menjadi fardu kifayah untuk kaum muslimin ya. Jadi kaum muslimin memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan ketika negara memang tidak mampu, tidak ada dana untuk melaksanakan itu ya. Jadi sumber pembiayaan pelayanan kesehatan dalam Islam itu dari sedekah, zakat,
kemudian dari harta kepemilikan negara, harta kepemilikan umum, ya kayak sumber daya alam tadi ya. Kalau sumber api termasuk minyak bumi yang lainnya, hutan itu milik umum ya. Kalau kepemilikan negara salah satunya adalah dari jizyah, misalkan ya, ada orang kafir yang dia menjadi warga negara Islam, dia tunduk dengan aturan Islam, dia harus membayar jizyah atau upeti, upah sebagai ketundukan. Nah itu sebagai pemasukan negara ya. Jadi kalau di dalam sistem Islam itu, non Islam itu bukan dibunuh Pak, tapi sama haknya dengan warga negara ya. Dia mau melaksanakan ibadahnya silahkan dengan ibadahnya ya, dia kesehatannya juga sama, mendapat pelayanan yang sama. Nah itu ya, jadi semuanya dilindungi. Nah jadi kesimpulannya adalah sebenarnya dalam pengelolaan kesehatan itu masih ada solusi yang lainnya, yaitu dengan sistem Islam. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya negara ini mencoba untuk menerapkan sistem Islam ini dalam pengelolaan kesehatan. Agar apa? Agar masyarakat ini benar-benar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima, ya, yang optimal, gitu. Mendapatkan pelayanan dokter yang optimal, mendapatkan obat-obatan yang terbaik, ya, mendapatkan pelayanan dari sarana prasarana alat pemeriksaannya yang terbaik. Harusnya seperti itu. Dan itu bisa dilaksanakan dengan catatan harus menggunakan sistem Islam. Selama tidak menggunakan sistem Islam, ya, kesehatan Islam, itu mustahil kita akan mendapatkan pelayanan yang seperti itu. Apalagi saat ini negara kita membangun dengan utang, ya, dengan utang. Semua sarana prasarana Indonesia ini kebanyakan dibangun dengan utang, termasuk jalan tol, ya. Bahkan Menteri Kesehatan itu terakhir kemarin mau minta kerjasama dengan Elon Musk untuk membuat apa? Jaringan, ya, sarana prasarana untuk Indonesia ini. Kalau sudah ke swasta ini tentu tak ada makan siang yang gratis, pasti ada imbal baliknya. Seharusnya negara itu mandiri, ya, mandiri dalam pengelolaannya supaya tidak apa? Tidak didikte sama orang, tidak didikte sama negara lain, tidak didikte oleh para cukong-cukong. Nah itu. Jadi hanya sistem Islamnya lah adalah sistem yang paling unggul dalam mensejahterakan rakyatnya dalam bidang apapun, mau ekonomi, kesehatan, pendidikan. Karena kita meyakini apa? Karena apa? Aturan itu berasal dari yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Segala kekurangan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.